Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Nur Fitri, mahasiswa Universitas 11 April Sumedang, akan mempresentasikan tugas akhir saya mengenai credit risk analysis. Di sini saya akan menjelaskan tahapan apa saja yang telah saya lakukan, kemudian di akhir presentasi ini saya akan membuka file collab dan file dashboard saya. Di sini yang pertama, business understanding. Kedua, saya melakukan pre-processing. Ketiga, exploratory data analysis. Keempat, modeling. Keempat, business recommendation. Business understanding. Di sini masalahnya itu, risiko kredit merupakan area risiko kritis dalam bisnis perbankan. Jika tidak dikelola secara efektif, hal itu menyebabkan kredit bermasalah atau aset buruk, mengurangi margin keuntungan bank, mengikis modal, dan dalam kasus ekstrim, dapat menyebabkan kegagalan bank. Bank Talenta Rakyat merupakan bank yang menangani kredit rakyat dan ingin menggunakan machine learning untuk mengoptimalkan proses screening profil nasabah yang mengajukan kredit. Di sini goalnya itu untuk membuat machine learning untuk credit risk scoring. Pre-processing data. Di sini ada 4 tahapan, yaitu data preparation, handling missing value, handling dummy data, dan imbalance data. Pertama, saya melakukan data preparation menggunakan Pentaho dengan tampilan seperti ini. Di sini ada 3 dataset, saya menggabungkannya untuk mendapatkan sebuah overview dari tabel credit history. Kemudian saya mereplace beberapa nilai yang asalnya singkatan diubah menjadi tidak disingkat. Kemudian handling missing value. Di sini asalnya ada nilai 0 di pekerjaan dan overdue, kemudian ditangani hingga 0, dan terakhir setelah dilakukan data cleansing, sebelumnya barisnya itu ada sekitar 438.000 dengan 18 kolom, dan setelahnya menjadi 16.000 baris dengan 17 kolom. Handling imbalance data. Di sini terlihat good scoring lebih banyak daripada bad scoring nilainya, dan ini merupakan imbalance data atau tidak ada keseimbangan. Maka akan dilakukan pengambilan sampel ulang menggunakan imbalance line. Exploratory data analysis. Di sini saya melihat overdue by jenis kelamin, di mana good scoring terbanyak dimiliki oleh customer perempuan. Kemudian by pekerjaan, di mana pekerjaan yang lebih banyak good scoring-nya itu adalah pekerjaan lainnya atau tidak dicantumkan. Di sini overdue by jenis kelamin dan status keluarga. Good scoring terbanyak ternyata dimiliki oleh customer perempuan yang sudah menikah. Pendapatan dan jumlah anak. Di sini, good scoring terbanyak dimiliki oleh customer dengan pendapatan menengah sekitar 0,1 sampai 0,4 dan jumlah anak sedikit sekitar 0 sampai 3. Modeling. Di sini saya menggunakan mode random forest classifier karena setelah melakukan data train dan data test, didapatkan F1 skornya itu sekitar 90%. Di sini dashboard yang telah saya buat, tampilannya kurang lebih seperti ini dan nanti akan ditampilkan. Baik, di sini saya akan menampilkan file Google Colab yang telah saya kerjakan. Sebelumnya mohon maaf karena Pentaho saya tidak bisa dibuka, jadi saya hanya menampilkan yang ada di Google Colab. Di sini saya melakukan data preparation, menyiapkan datasetnya terlebih dahulu dengan mengimport beberapa library, kemudian melihat tipe datanya sudah sesuai. Kemudian melihat nilai 0 dan ternyata masih ada nilai 0 di pekerjaan dan overdue. Di sini saya menanganinya dengan cara mengganti nilai 0 pada pekerjaan dengan nilai lainnya, kemudian pada overdue saya menghapusnya. Karena nasabah yang akan diprediksi adalah nasabah yang memiliki credit history. Jadi nasabah yang overdue-nya kosong dan tidak memiliki pinjaman akan dihapus. Nah, setelah dilakukan data cleansing,
tersisa barisnya itu 36.350. Kemudian setelah dihapus, data yang tidak memiliki peminjamannya itu tersisa 16.749 baris. Di sini saya menampilkan diagram heat map untuk melihat korelasi antar kolom numerik di mana jumlah anak ini memiliki korelasi tertinggi. Kemudian di sini pada kolom flag mobile karena kosong seperti ini, saya cek ulang, ternyata nilainya itu hanya ada 1. Kemudian saya menghapusnya karena tidak diperlukan dan dapat dihapus untuk mengurangi bias. Di sini sudah tersisa 17 kolom dengan tidak ada nilai kosong. Kemudian exploratory data analysis. Di sini melihat overdue by jenis kelamin. Dengan good scoring perempuan lebih banyak. Kemudian berdasarkan kepemilikan mobil, banyaknya yang tidak memiliki mobil. Dan kepemilikan properti lebih banyak yang memiliki properti dengan status good scoring. Berdasarkan tipe pendapatan, good scoring lebih banyak pada tipe pendapatan yang bekerja. Di sini berdasarkan tingkat pendidikan, di mana graduate lebih banyak good scoring-nya. Kemudian berdasarkan status keluarga, lebih banyak nasabah yang sudah menikah yang memiliki status good scoring. Berdasarkan tipe rumah, good scoring lebih banyak pada nasabah yang memiliki rumah pribadi. Berdasarkan pekerjaan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu pekerjaan lainnya atau yang tidak disebutkan ini lebih banyak good scoring-nya. Kemudian berdasarkan kepemilikan mobil dan jenis kelamin, ternyata perempuan yang tidak memiliki mobil lebih banyak good scoring-nya. Di sini jenis kelamin dan kepemilikan properti. Perempuan yang memiliki properti lebih banyak good scoring-nya. Kemudian berdasarkan tipe pendapatan dan jenis kelamin, perempuan yang bekerja lebih banyak status good scoring-nya. Kemudian overdue jenis kelamin dan tingkat pendidikan, lebih banyak perempuan yang graduate. Kemudian overdue by jenis kelamin dan status keluarga, perempuan yang sudah menikah lebih banyak graduate, lebih banyak good scoring-nya. Di sini by jenis kelamin dan tipe rumah. Rumah pribadi dan jenis kelamin perempuan masih terbanyak. Kemudian terakhir jenis kelamin dan pekerjaan. Di sini tidak dapat didiagramkan karena terlalu banyak data kolomnya. Kemudian saya melanjutkannya ke data visualisasi. Di sini saya melihat data overdue ternyata lebih banyak good scoring dibandingkan bad scoring dan ini merupakan imbalance data. Kemudian saya menganalisa grafik menggunakan scatter plot seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini menggunakan box plot. Ini menggunakan diagram line diagram. Dan di sini saya melihat mengenai overdue menggunakan pair plot. Kemudian menangani dummy data untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik agar dapat mudah dipahami komputer saat pemodelan. Di sini mengenai imbalance data yang tadi, saya menggunakan imbalance learn dengan fungsi smooth. Kemudian saya melakukan train test split. Di sini yang akan di-train itu sebanyak 20.000 data dan yang ditesnya itu 8.000 data. Dengan jumlah transaksi 28.932. Ini merupakan baris yang lebih banyak dari tadi karena sudah dibalancekan. Di sini saya membuat dua model menggunakan decision tree dan random forest. Di sini setelah saya menggunakan decision tree, ternyata memiliki akurasi F1 skornya itu 0,87.
Kemudian saat saya menggunakan mode Random Forest Classifier, mendapat akurasi F1 skornya 0,90. Dengan hasil di atas, akurasi tertinggi didapatkan saat menggunakan mode Random Forest Classifier, maka akan dilakukan data testing menggunakan model tersebut. Nah, di sini saya mengimplementasikan model dengan menyiapkan data testnya, mengecek missing value-nya, dan menangani missing value-nya seperti tadi. Pekerjaannya itu diubah terlebih dahulu menjadi lainnya, kemudian menghapus flag mobile, kemudian langsung implementasi menggunakan prediksi. Nah, di sini setelah muncul hasilnya, ini sudah muncul hasilnya, kemudian saya memisahkannya untuk tugas seperti ini. Terakhir ada dashboard yang telah saya buat, yaitu tampilannya seperti ini, di mana ini memiliki filter berdasarkan overdue, ada bad dan good. Nah, di sini dapat langsung terlihat band scoring-nya dengan warna merah-merah. Sini saya menerapkan semua filter pada dashboard-nya. Terakhir adalah business recommendation. Berdasarkan analisa tadi, Bank Talenta Rakyat dapat mengimplementasikan data pelanggan dengan mode Random Forest Classifier untuk memprediksi overdue setiap pelanggannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.